Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bongkar nih sebuah strategi peluncuran produk yang mungkin kedengarannya agak aneh ya. Jadi idenya itu kadang kita perlu bayar pengguna awal biar produknya jalan. Nah, kita bakal fokus ke bab 14 dari buku The Cold Start Problem. Isinya spesifik soal kupon dan subsidi. Sumber kita ya bab itu. Misi kita kali ini coba pahamin kenapa sih ngeluarin duit di depan, bahkan sampai rugi gitu. Bisa jadi langkah yang cerdas banget, terutama buat produk yang kekuatannya dari efek jaringan. Tahu kan, makin banyak yang pakai, makin oke produknya. Tapi kok kesannya lawan arus banget ya sama logika bisnis biasa? Betul-betul. Yang menarik di sini tuh gimana strategi bayar di muka ini kayaknya langsung nyerang akar masalah klasik ya kan? Si ayam dan telur itu, atau yang di buku ini disebut cold start problem. Itu loh, tantangan gimana memulai jaringan dari nol. Pas belum ada siapa-siapa buat narik yang lain. Nah, bab 14 ini nunjukin kalau subsidi itu bisa jadi salah satu kuncinya. Contoh paling gampang dan udah lama banget. Kupon. Kupon ya, kayak Coca-Cola dulu bagi-bagi minuman gratis kita. Saya baca di sumber, katanya jutaan kuponnya ditukar loh. Tapi, apa itu beneran strategis buat bangun jaringan? Atau jangan-jangan cuma promosi biasa aja? Nah, itu pertanyaan bagus. Coca-Cola emang gede banget dampaknya, tapi mungkin lebih ke arah ngenalin merek sama biar orang nyoba ya. Contoh yang lebih strategis dari sumber ini, itu kasusnya Vancam's Milk tahun 1920-an. Mereka susah banget nih mau yakinin toko kelontong buat jual produk susu evaporasi baru mereka. Terus ada orang pemasaran jenius, namanya Claude Hopkins, dia nggak nyogok toko. Tapi dia malah pasang kupon di koran. Kupon ini bisa ditukar di toko mana aja. Oh, jadi maksa tokonya gitu ya? Iya, ini kayak maksa toko buat nyetok Vancam's, kalau nggak ya mereka rugi, kehilangan pelanggan yang datang bawa kupon itu. Jadi kuponnya itu semacam subsidi buat bangun jaringan distributor mereka, yaitu toko-toko itu. Wah, cerdas banget. Jadi kuponnya itu kayak beli paksa partisipasi dari jaringan distributornya ya? Oke, oke. Nah, ini nih yang makin seru. Kalau sekarang gimana? Pasti ada dong contoh modernnya. Sumber ini nyebut Uber kan? Uber jamin pengemudi dibayar sekian per jam. Nggak peduli loh mereka dapat penumpang atau nggak sama sekali. Wah, mahal banget itu pasti. Mahal banget dan jelas nggak bisa buat jangka panjang kan? Tapi krusial banget di awal. Tujuannya, yaitu biar selalu ada mobil kelihatan di aplikasi pas pengguna baru buka. Ini cara mereka beli sisi penawarannya, si pengemudi, biar bisa ngelewatin cold start problem tadi. Biar cepat nyampe tipping point. Titik kritis itu ya, di mana jaringannya mulai tumbuh sendiri. Betul. Baru deh setelah itu mereka ganti ke model komisi yang lebih masuk akal buat bisnisnya. Jadi kayak nyuntik dana gede banget buat ngelewatin fase paling sepi di awal ya. Menarik, menarik. Bab ini juga nyebut soal cryptocurrency kayak Bitcoin. Itu gimana kaitannya sama bayar untuk memulai? Nah, Bitcoin ini pakai variasi yang cerdik juga. Bukan perusahaan yang keluar duit tunai, tapi protokolnya sendiri yang ngasih insentif ekonomi bersama. Jadi para penambang atau miner itu dapat hadiah Bitcoin karena mereka bantu validasi transaksi, jaga jaringannya. Terus yang megang Bitcoin dari awal juga diuntungin kan karena nilainya diharapin naik seiring makin langka dan banyak yang pakai. Oh, jadi otomatis semua kepentingannya selaras gitu ya? Persis, semua jadi ikut untung kalau jaringan Bitcoinnya makin gede. Jadi pembayarannya itu udah kayak ditanam di dalam desain sistemnya sendiri. Ini jadi mikir juga ya, pentingnya merancang insentif dari hari pertama banget. Oke, oke. Jadi kesimpulannya apa nih buat Anda yang mungkin lagi mikir mau luncurin produk baru, apalagi yang ada potensi efek jaringannya? Apa bakar uang selalu jadi jawaban pertama? Nggak selalu jadi jawaban pertama atau satu-satunya sih ya, tapi ini jelas alat yang kuat banget apalagi buat produk jaringan. Kuncinya tuh bukan cuma bakar uang asal-asalan, tapi pengeluarannya kudu strategis. Tujuannya spesifik, buat ngatasin rintangan awal yang paling berat itu. Biar efek jaringannya mulai kerja buat kita, bukan ngelawan kita. Anda ngasih subsidi buat nyampe tipping point itu. Nah, habis itu baru deh fokus ke profit, ke modal bisnis jangka panjangnya. Ini lebih ke soal gimana mengakselerasi perjalanan ngelewatin lembah kematian di fase awal, gitu. Paham, paham. Ide yang kuat banget ini ya. Kadang investasi awal yang kelihatannya rugi, malah jadi cara tercepat buat bangun nilai jaringan yang nantinya ngasilin duit. Bener-bener muter balikin cara pandang biasa.
Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih gede lagi ya, ini nunjukin kalau bangun produk jaringan itu bukan cuma soal teknologi, bukan cuma soal coding aja. Ini soal pemahaman yang dalam banget soal insentif manusia, soal dinamika ekonomi, dan gimana merancangnya dari awal mula banget. Bener banget. Benar-benar jadi bahan pikiran ini. Nah, sebagai penutup nih, satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri di rumah. Selain subsidi duit langsung atau insentif ekonomi barengan kayak Bitcoin tadi, kira-kira pembayaran non-finansial apa lagi ya yang bisa ditawarin sama jaringan baru ke anggota-anggota paling awalnya yang krusial itu biar bisa nyampe tipping point yang sama. Sekian dulu ya eksplorasi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.